Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah Sobat Cingklong, kali ini kita bersama tim sudah berada di ini lokasi Gumuk Cengger di kawasan ini Dusun Tempursari, Desa Sembulung, Kecamatan Celuring. Dan di sini kita sudah ada Pak Petro. Halo, jumpa lagi tentunya ya. Kali ini kita akan mencoba Mas Agus mencari dengan alat yang baru ya, metal apa? Detektor. Sambil ini menguak misteri sejarah yang ada di sini ya, yang Pak. Katanya dulu ini pernah ada apa? Menurut legendanya itu kan ada cerita-cerita kan ada ini tempatnya. Ini yang tahu persis mungkin Pak Wo ini Mas Agus. Dan ada legendanya iya, sini. iya. Oke, kita jalan Mas Agus. Yuk. Sambil saya tak detek ini Mas Agus ya. Dan di sini sudah ada Pak Wo. Ini Pak Wo. Salam hormat teman-teman Cingklong, sehat selalu, rahayu. Dan Sobat Cingklong, nah ini lokasinya. Sekitar tempat ini banyak sekali bebatuan. Sepertinya ini sebuah situs kuno ya. Dan nah, ini kok ada seperti meja ini Pak. Seperti meja dan ada ini 4 kursinya. Ini makanya langsung saya nunggui itu. Jadi ini saya kok merasa aneh gitu loh. Jadi apa memang ini ada yang bikin atau memang sudah ada seperti ini? Ya. Dan meja ini kursinya ya Pak. Iya. Seperti ini. Nah, dan kita sudah ada Mbah Loreng dan juga Pak Lis. Halo Pak Lis. Salam rahayu, sahabat Cingklong. Ya ini sahabat Cingklong ya. Terus Pak Muhlis. Saya itu seingat saya masih kecil saya itu ya. Ini bukit ya atau perbukitan, bahasa Banyuwangi gumuk. Gumuk nih. Gundukan Ya, terus tinggi gitu loh. Tapi sering perkembangan zaman ini saya ya miris gitu loh. Karena apapun itu di sini kan petilasan sejarah, ada nilai histori gitu loh. Ya memang saya akui perkembangan zaman ya, orang sudah meninggalkan sejarah, sudah kehilangan jas merahnya gitu loh. Ini yang saya sesalkan. Karena Gumuk Cengger ini pada dasarnya merupakan legenda dari cerita masyarakat, tapi sebenarnya ini juga cerita kisah-kisah Belambangan. Nah, kabarnya di sinilah Panji Laras itu ngabar apa namanya itu ya main-main anu lah ya, atau bisa saja iya bisa saja nemokno anu tadi dikasih oleh burung elang telur itu tadi, atau yang berbentuk anu bisa saja di sini gitu. Tapi harapannya nanti kita kan kayak bukan hanya kita dialog aja ya, nanti kita bisa nanti ya, nelisik lah, ngecek nelisik. Mungkin ada tambahan yang nanti menambahkan wawasan pada teman-teman Cingklong. Iya, begini Pak Wo, teman-teman sahabat Cingklong semuanya, kita akui bahwasannya Kabupaten Banyuwangi ini adalah salah satu kabupaten yang syarat sekali dengan kebudayaannya. Terlebih kalau kita mengingat sejarah adanya kerajaan Belambangan kala itu. Nah, terkait dengan Panji Laras tadi kan
kita pun mendengarnya adalah cerita dari kakek nenek dulu kita. Artinya kita mendengar cerita itu dari kakek nenek yang saya yakin kakek nenek itu pun juga mendengarnya dari buyut-buyut kita dulu. Artinya kan cerita turun yang temurun. Iya, turun temurun. Jadi hal ini kan kalau ditanyakan realnya kita pun juga tidak, karena kita tidak bukan pelaku sejarah ketika itu. Ya, tapi yang jelas kan beredar di cerita itu diturunkan oleh nenek kita pada cucu-cucunya seperti kita ini. Dengan demikian kita pun juga akan mempercayai apapun yang disampaikan oleh nenek kita yang ketika itu mendengarkan kabar dari buyut-buyut sebelumnya. Nah, kalau ngomongkan tentang Panji Laras, memang ini salah satu cerita rakyat yang memang sangat melegenda, betul. Sangat melegenda. Bukan hanya di sini saja cerita Panji Laras. Panji Laras ini pun juga dikenal juga, nama Panji Laras di wilayah Jawa Tengah juga dikenal. Kan tetapi kalau kita membicarakan tentang Gumuk Cengger ini, ya ini salah satu saksi sejarah sebenarnya di Gumuk Cengger ini. Saksi sejarah di mana ketika itu Panji Laras kan memang senangnya kan sabung ayam. Sabung ayam, Pak. Ya, Sabung ayam. Dia tuh senang sabung ayam. Nah, ketika itu dia mendapatkan telur itu ya serta merta, artinya mendapatkan telur itu jatuh ketika dibawa oleh, kalau orang Banyuwangi bilang itu apa itu namanya, alap-alap. Iya, Alap-alap kan burung elang itu. Alap-alap. Kalau orang Indonesia, orang Banyuwangi bilang alap-alap. Alap-alap itu menjatuhkan telur dan kemudian telur tadi ditetaskan sama si Panji Laras tadi dan kemudian menetas jadi ayam tadi. Ceritanya begitu. Nah, kaitannya dengan Gumuk Cengger ini adalah salah satu tempat di mana Panji Laras ini senang main ke sini. Senang main ke sini sambil membawa ayamnya tadi. Ini merupakan ayam kesayangan dari dia sudah. Karena Panji Laras itu Pak Lis. Panji Laras ya, jagonya tadi ayam kesayangannya. Dibawa ke sini, dari sini nanti disabung, dimainkan lah dengan ayam-ayam yang lain begitu. Nah, memang ayamnya si Panji Laras ini ternyata mempunyai kelebihan. Kelebihannya yaitu tadi memang petarung akhirnya si jagonya ini. Baik dari bagaimana caranya nabruk lah kalau bahasa usingnya. Nabruk lawannya tadi, bagaimana pentungan kakinya tadi. Memang jago ininya si ayamnya tadi. Artinya memang betul-betul handal. Nah, kalau kita membicarakan tempat ini, tempat Gumuk Cengger ini kan memang tidak jauh dari wilayah Benculuk, Pak. Dan memang disinyalir memang Panji Laras tadi memang kalau suka mandiin ayamnya di sebelah masjid kan ada. Sekarang ada masjid di belakangnya itu ya. Ada kubangan itu. Nah, itu di situ senang mandinya. Memang rumah Tapi ya, tinggalnya mbak ngomong itu ya jare mbak kayak. Maksudnya ini tempatnya ngedusi juga. Iya, ngedusi. Lah, yang menurut sendiri paling ya itu iki tiap suro kalau nggak salah. Ini kalau bisa dibuktikan. Makanya kalau saya tanya di lingkungan ini ya, ini banyak kadang-kadang orang itu kalau sasi suro melekan di sini. Itu kalau malam itu katanya ya suaranya keluar ayam itu. Di sini nih Pak Wo ya. Di sini. Itu. Berarti artinya kan begini Pak. Tempat ini termasuk tempat-tempat istimewa ini Pak. Nah, itu makanya cuman kenapa dari cerita Panji Laras, kenapa tempat yang dipilih untuk sabung ayam kok sini? Berarti kalau enggak ini tempat-tempat istimewa kan enggak mungkin. Enggak mungkin. Iya. Siapa tahu menurut ahli-ahli spiritual, menurut Pak Wo ini ada enggak kira-kira menurut sampai merasakan apa sih cari kepekaan energi ada enggak di sini Pak? Menurut jenengan, menurut Mbah Loreng. Kalau energi ada Pak. Kalau energinya luar biasa. Sini nih. Ini loh, ini saya tuh bisa tadi sebenarnya ya, tapi daerah sana tadi. ya percuma saya ngomong ini percuma kalau nggak nanti kita explore langsung di lapangan ya kan. Berarti apa yang bisa kita dapat siapa tahu lah kita, nah ini entah itu ketemu bongkahan emas ataupun yang sebagai Ya, kita ya kan. kita kan begitu Pak. Tapi intinya gini, kan boleh percaya boleh tidak, tapi kalau saya percaya Pak. Iya. Pada saat itu saya masih kecil waktu itu. Dan memang ini kalau dikatakan wilayahnya tengah-tengah memang iya Pak. Iya. Kalau wilayah bingit sekali. Jauh dari perkampungan. Iya, jauh dari banyak perkampungan. Di tengah-tengah gumuk ini, kita melihatnya dari jauh, nggak mungkin kita berada mendekat.
dari tengah-tengah gumuk ini pernah ada satu sinar muncul dari bawah, ya, Pak. Dari sinarnya biru sekali, itu nembus ke atas. Boleh percaya boleh tidak, tapi kalau saya percaya. Nah, terlepas apakah yang menyebabkan terjadinya sinar itu kita nggak tahu, karena waktu itu saya masih kecil, Pak. Jadi saya nggak tahu apa sinar itu yang, tapi yang jelas sinarnya biru, tembus kayak seakan-akan tembus ke angkasa. Nah, dari situ, dari cerita itu kan jelas bahwasanya memang ada sesuatu yang memang tersembunyi di Gumuk Cengger ini. Kalau menurut jenengan apa jenis apa penampakan sinar yang dibilang Pak Ali tadi, menurut jenengan apa? Penampakan apa sinar ini apa? Mbah Loreng melambangkan apa itu Mbah Loreng? Warnanya biru, Mbak Loreng. Biru itu biasa identik dengan benda-benda pusaka. Benda-benda pusaka. Benda-benda pusaka. Sering terjadi di sini, Pak Ali. Iya. Pokoknya habis maghrib itu kayak udah muncul sinar itu. Siap. Waduh, banyak semutnya. Mbah Loreng saya sampai kaget ini. Kelendai kayak. Kaget saya. Tegang ya Mbah, temenan ya Mbah, kaget ya Mbah. Tegang lah re. Masalah beduk-beduk begitu Mbah. Iso niki adung beduk-beduk jare hati-hati lek kesambet kira adung anu ning hati-hati. Oke, iku mau Kalau kuning. disambet yang parang-parang kadang anak klopo temeblok kelendai. Kok Ya ulun tambah, tolong Mbah. Amit sewu Mbah. Nyuwun sewu. kelentik lanjutan nih kau Pak Wo. Iya memang kan kok coba dilanjut Mbak yo. Abi apa kita nyoba mengidentifikasi secara energi saja ya. Di sini pun juga ada Pak Wo dan ada Pak Les. Beliau-beliau ini kan juga spiritual. Nanti beliau-beliau ini pun juga Kalau kita ini kan apa, Mas Agus? Ya apa ya? Kita mencari sesuatu berdasarkan logika saja. Masuk akal gak masuk akal berdasarkan itu kan kita kalau nyari selama ini kan itu Mas Agus. Makanya kita sebelum kita mendetek sesuatu ini dan gak ono keliru nih kan kita siapa tahu Pak Wo, Pak Lis, Mbah Loreng ini istilahnya secara apa ya spiritual apa kira-kira bisa mendetek sesuatu yang kayak ini loh ada energinya, terlepas itu apa di dalam itu kan kita yang cari Pak ya. Iya. Sementara itu dulu ya. Kita coba mau nyari celah-celah sisi celah yang lain. Ada satu tempat yang saya betul-betul merasakan loh. Dari beberapa tempat tadi saya sempat jalan ke sana ke bawah ya. Saya sempat ke bawah. Ada salah satu ada 2 pasang batu di sana. Saya tertarik di situ. Dan ada keterikatan, ada interaksi. Sepertinya ada Iya, energi ya. iya, ada interaksi. Berbeda ketika saya bedakan begini Mbak Loreng. Saya bedakan ketika saya melihat batu yang lain nggak ada interaksi. Tapi ketika saya menghadap batu ini ada interaksi. Rasanya beda. Begini aja Mas Agus, ini kan menurut Pak Lis. Iya. Terus menurut Pak Wo. Ya nanti biar ditunjukin tempatnya. Langsung kita Langsung ke sana. Panjangan nanti gini. Iya. Apa enggak kita Sambil pamit jalan. dulu. Monggo iya. Kalau naluri kita Mbak, Iya pamit. mungkin apa sih ya sembuh abong-abong Iya, sekolah iya, apa-apa iya. sih suguh dulu lah sebelum kita tuh masuk ke alam. Izin. Artinya Tiga kita dimensi bertamu itu. ke rumah orang ini permisi, kula nuwun. Ini kan juga penting. Iya. Termasuk apa ya? Begini ini kan sebenarnya kan ajaran-ajaran leluhur kita, Pak. Iki kadung Baiklah. gua kan enggak enak. Sobat Cingko semuanya, dan kali ini mari kita explore lokasinya. Sebelum kita lanjut, mari kita subscribe Cingkrong Channel. Terima kasih. Ya Pak Petro, kita jalan dulu Pak. Yuk, kita cari siapa tahu ada barang peninggalan di sini. Salah batu ini biasanya peninggalan.
Ini Pak. Ini bekas, ini kotorannya apa ini? Rase mungkin Pak. Rase. Iya. Enggak punya Pak ya. Belum. Keliling bisa Pak. Ayo sana. Keliling apa? Ayo Pak, satu Pak. Iya, iya. Mas. Tuh. Ah. Ini Pak. Wah, wah. Hai, yes. Coba ini pakai yang kecil, Mas. Coba cek dulu. Coba, coba. Ayo, Mas. Pakai tangan, jangan pakai tangan. Pak. Besar sekali. Coba, Mas, Gus, ini. Tuh bunyi tuh. Ini, Mas. Hmm? Wah, apa ini, Mas? Wah, ini. Oh iya, itu kawat. Besi, besi. Oh, iya kawat. Ternyata besi nih. Besi. Ya, kita bawa aja. Ya. Punya. Woi. Dan tumpukan batu kecil-kecil ya Pak ya. Ini candi apa-apa ini Pak ya. Ini bekas buka wangi. Bekas bangunan ini, candi ini. Ini apa kayak fondasi ini ya. Situs ini Pak. Bekas bongkahan ini, bangunan. Gimana Pak Wo? Ya, kalau tadi Pak itu menunjuk di arah situ. Ya. Kayaknya Saya merasa sesuatu. energi itu ada di situ. Di situ. Ya. Ya, coba aja. Saya tahu. Cek sana ya. Iya. Mana Pak Wo? Putaran Nah, itu. menurut radar Pak Wo tadi di sini Sebelah. ada energi ya sama Ya, kualitas ya. kira-kira soalnya ada di sini, ada energinya tuh. Ini Energinya di sini ya. Iya. Di sini. Nah, gimana Mas Agus? Di sini kan sebagai spiritual Pak Wo atau Pak Alis ini, Ya. dia mendeteksi kalau di sini tuh memang ada sesuatu Sesuatu benda. tersembunyi. Entah itu benda apa kita pun belum tahu ya. Ya. Dari sini. Tapi kalau menurut energinya ini seperti kayak benda pusaka atau batu-batu mustika kita belum tahu ya. Iya. Nah, terus ini kayak Mas Agus, kayak Pak Petro, ini kan nggak bisa untuk merasakan. Mm. Untuk membuktikan ini, Saya pakai alat ini. pakai alat ini. Iya. Nah, Karena saya tidak bisa merasakan. ini pakai logika ya. Iya. Ini pakai logika. Nah. Mudah-mudahan ini bisa ya. Iya. Baru pertama kali ini saya apa ya? Ada seorang teman tidak bisa merasakan, tapi dia mempunyai alat yang begitu Iya. canggih ini. Saya ingin membuktikan lah. Membuktikan Iya. ada nggak sebenarnya di sini. Hmm. Coba, Pak Wom, Ya. katakan, Coba. tunjukkan arah-arahnya. Mungkin gimana. daerah mana getarannya Pak? Nah, getarannya saja. Saya ngeliat itu ini daerah ini. Daerah sini. Daerah sini ya. Mas sana, Mas. Mulai dari sana nggak apa-apa. Ya, benar di sini. Mana? Coba. Kayak bunyi dari sini. Coba Pak Petro, buka Petro. Loh.
Pakai alat kecil Pak Truk. Cetoknya tadi mana? Pakai cetok itu. Coba cek lagi. Pakai cerok. Iya. Kamera sini Bang. Oh iya, bentar. Bentar Pak Truk. Ya, bentar Pak. Nah, di sini Pak Wo sama Pak Alis merasakan sesuatu ya. Nah, Hati-hati Pak. hati-hati. Waduh, anu apa akar-akar nih. Ini masih ya? Oh iya, ini asli nih. Iya, Mas. Iya. Wah. Alhamdulillah. Apa Pak? Bentar. Coba ini. Kayak ular ya? Iya, bener ya? Wih. Oh iya. Ya. Bentar. Nah, di sini betul ini ya. Tadi yang merasakan di sini ya. Perhitungan saya kira-kira Energinya di Oh, sini. Ya? cetok Pak, cetok Pak. Nah, ternyata di sini ya teman-teman, Pak Wo sama Pak Alis merasakan aura-aura positif. Pelan-pelan aja. Bahkan dia itu pernah melihat suatu sinar ya Pak ya. Betul. Ya mudah-mudahan apa yang dirasakan Pak Wo sama Pak Alis ini Di bawah akar ya? menjadi kenyataan di sini ya. Pelan-pelan aja. Dan di sini pun saya juga merasakan ya, auranya sangat kuat banget. Apa benar di sini tuh memang ada benda batu mustika atau pusaka-pusaka ya? Oh ini. Mana? Iya ini. Wih, kayak ular Pak. Ada. Wih, Itu kelihatan kodok Pak. wih itu. Enggak ini. Ini keris ini. Asli keris ini. Oh. Coba sampai ambil, Pak. Sudah kelihatan itu keris, Pak. Coba Pak. Keris itu. Oh iya. Sampai sini loh Pak. Kirain ular tadi. Panas. Apa itu? Pulang. Apa Pak? Jangan apa aja. Apa banyak sedang pun juga apa-apa. Mas. Kita pakai. Wah, ternyata benar ya yang dirasakan Pak Wo sama Pak Alis ya. Iya. Sini Pak Wo. Sini. Pak Wo sama Pak Alis merasakan aura-aura positif ya di sini. Pernah melihat suatu sinar Pak ya. Berwarna biru ya. Nah, ternyata kita buktikan, kita rasakan di sini memang kenyataannya seperti ini ya. Iya. Dan dari tim Jingklong Channel sendiri pun seperti Mas Agus Pak P nggak bisa merasakan, tapi ini pembuktian ya. Pembuktian sama alat detektor. Jangan kombinasi. Iya. Ya ini suatu kebetulan nih, kombinasi nih Pak ya. Berarti kan Kolaborasi nih ya. benar-benar Ada. energi itu bisa digabung juga dengan, tapi kan yang dipakai energi untuk pendeteksi itu kan bagaimana elektromagnetik. Iya. Jadi awalnya kita kan coba-coba aja tadi ya, membuat pakai alat ini bisa atau enggak. Tapi ternyata bisa ya Pak ya. Tapi apa itu? Apa ya Pak ini ya? Wih, Lunas loh. Tua sekali. wah sekali ini. Tua ini Pak.
Barang dua. Ya mungkin Pak Wo ini lebih tahu atau Pak Les, coba pegang. Nah, pegang. Mirip Kiai Sengkawat ya. Masih aja Pak. Sini Pak. Ada berapa lo? Ada 13 lo. Ini 13 ini versi anu itu adalah Kiai Sengkawat. Ya mungkin kita hanya untuk mengira-ngira saja ya, entah Kiai Sangkelat atau apapun, kita kan bukan ahli dari pusaka, cuma kita di sini kan merasakan gimana energinya. Kalau ya ini mungkin yang sampai Kuat saya bawanya Pak, nggak kuat saya bawanya Pak. anu sini panas ya. Luar biasa. Wih, saat pamornya bagus sekali nih Pak. Seperti ini. Dapat seperti ini. Merinding saya. Ternyata bisa dibuktikan dengan cara ilmiah ini. Nah, ternyata benar ya, Iya. apa yang dirasakan masuk Pak akal, Wo sama Pak Les, atau melihat sinar yang bercahaya biru itu, Ya ini kan kita datang ke sini ternyata memang benar-benar ada ya teman-teman. Iya. Ini zaman dahulu kalau enggak orang-orang anu enggak punya. Ini kan ini senjata. saya ya film saya yang sinar yang itu kan seperti ini loh. Iya. Oh iya. Betul. Iya. Iya. Ya kan? Kayak Ya, ini kan kayak ngasap itu. Betul. Kayak goresan kayak ngasap. Biar bagaimanapun ya teman-teman Iya. ya, meskipun kita mendapatkan benda suatu keris seperti ini, kita percaya boleh tapi tidak boleh mempercayai, Iya. yakin tapi tidak boleh Meyakini. meyakini, Itu tetap meyakini pada yang Sang mau Maha Pencipta. cipta. Benarkah begitu Pak Wo? Betul. Nah, biar bagaimanapun benda-benda seperti ini kan mempunyai sejarah. Iya. Ya, nilai-nilai sejarah pasti ada. Ada. Perlu kita jaga dan kita rawat ya Pak Wo ya. Iya. ini tapi nyambungnya gini Mbah. Ini kalau nggak salah, ini kalau ke arah sana ini Mbah. Ini ada namanya Tunggul Wulung. Tunggul Wulung. Tunggul Wulung. Petilasan Tunggul Wulung ya. Iya. Jadi Tunggul Wulung itu salah Mungkin satu ada kaitannya seperti itu ya Pak? makanya itu. Ini kan apa itu namanya 7 dari yang itu Senopati. Sabta Manggala. Sabta Manggala. Ya, bisa saja tinggalan-tinggalan di Sabta Manggala kayak gini. Bisa saja mungkin besok-besok kita eksplor ke sana atau kayak gimana, atau dapat pangsit. Ya, nunggu wangsit. Pangsit apa itu Pak namanya? Hah? Pangsit atau mimpi? Wangsit gitu. Tahu. Ilham. Saya kemarin nggak pernah mimpi ya. Tadi malam ini nggak, makanya saya nggak bisa tidur tadi malam. Iya. Saya tuh nggak pernah bermimpi. Ini apa kayak main feeling aja kayak ini ada barang ini ya. Nah, Mungkin kita bisa merasakan di manapun tempat ada sesuatu energi, mungkin bisa kita buktikan secara ilmiah ya. iya, iya. Ini penemuan baru ini. Ini buktinya kita menemukan ya di sini ya. Masa masih merinding ya? Iya. Ingat saya. Ya ini Pak Wo yang Ya, yang ahlinya desain. pusaka Nah, ini ya. Biar dibawa Pak Wo aja nanti. Bisa merawat Bisa merawat ini ya. benda-benda seperti ini.